البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Dari apa lagi? Dari suatu lafaz. Nah, tayyib lafaz. Karena ini termasuk dalalatul lafziyah dari jenis al-wad'iyah. Nah, Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uuthi rahmatan lil alamin. Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Sekarang kita masuk pada kaidah yang kelima. Setelah kita kemarin menyelesaikan pembahasan kaidah yang keempat berhubungan dengan menunjukkan nama-nama Allah Subhanahu wa taala atas zat dan sifat-sifatnya itu bisa melalui 3 metode dalalah, yaitu dari dalalah mutabaqah dan tadammun serta iltizam. Dan kesimpulan untuk kaidah yang keempat ini, alhamdulillah, perhatikan pada catatan kaki yang disebutkan oleh Syekhul Islam Al-Adani rahimahullah ta'ala. Madmunul qa'idah anna lillahi min kulli dalalatin min hadhihi dalalat kamalan mughayiran bi kamali dalalatin ukhra. Bahwasanya bagi Allah Subhanahu wa taala pada setiap dalalah dari dalalah-dalalah yang ada, nah, baik itu mutabaqah, tadammun maupun iltizam, itu ada padanya kesempurnaan yang berbeda dengan kesempurnaan yang ditunjukkan oleh apa? Oleh metode pendalilan yang lain. Nah, secara mutabaqah menunjukkan kesempurnaan, secara tadammun juga menunjukkan kesempurnaan. Demikian pula secara iltizam masing-masing menunjukkan kesempurnaan yang berbeda-beda. Nah, baik. Kemudian anna hadhihi dalalati mutaghayyiratun wa laysa kullu wahidin minhunna hiya al-ukhra. Dan dalalah-dalalah ini apabila berbeda-beda. Nah, bukan masing-masing dari dalalah-dalalah yang ada itu adalah apa? Sama dengan yang lainnya. Jadi masing-masing berbeda-beda. Sehingga semakin seorang mampu apabila mengambil sisi pendalilan dan mengambil istinbat, ini akan semakin menunjukkan apa? Kesempurnaan yang terkandung di dalam suatu nama. Qala anna hadhihi dalalati muta'alliqatun bi kulli ismin mufradan bi dzatihi. Nah, dan dalalah ini berhubungan dengan apa? Setiap nama. Baik, setiap nama yang tentunya kalau untuk menunjukkan zat ini semuanya sama, karena dari sisi menunjukkan terhadap zat yang telah kita lewati, semua nama itu dalam penunjukannya terhadap zat adalah apa? Mutaradifah, ya tidak? Nah, ketika menunjukkan kepada zat ini mutaradifah. Baik, jadi
Nah, semua nama ini ketika hubungannya dengan zat, maka itu semuanya menunjukkan dalam sesuatu yang sama. Ini maksud yang ketiga. Kemudian asma'ullahi awsafun. Anna asma'ullahi awsafun dalatun ala ma'anin mahmudah. Ini sudah jelas bahwasanya nama-nama Allah Subhanahu wa taala itu adalah sifat-sifat yang menunjukkan kepada makna-makna yang terpuji. Kemudian anna itsbat as-sifati mustalzimun li itsbatil baqi minha. Nah, ini penting. Faedah yang kelima ini, faedah yang betul dipahami dengan baik untuk menghujat orang-orang Asy'ariyah, Kullabiyah, Maturidiyah dan yang lainnya dari mereka-mereka yang menetapkan sebagian sifat tapi menolak sebagian yang lain. Dikatakan di sini anna itsbatis sifat, anna itsbatas sifati mustalzimun li itsbatil baqi minha. Bahwasanya penetapan suatu sifat itu mengharuskan untuk menetapkan sifat-sifat yang lain. Kalau seseorang menetapkan satu sifat dan meyakini sifat itu berbeda dengan sifat makhluk, maka seharusnya juga pada sifat-sifat yang lain tetapkan juga yakini kalau itu berbeda dengan sifat makhluk. Nah, makanya para ulama ketika menghujat Asy'ariyah, di mana mereka menetapkan sifat apa? Sifat misalnya al-ilm, sifat ilm. Nah, mereka mengatakan ilmu Allah berbeda dengan ilmu makhluk. Demikian pula harusnya kalian yakini pada sifat-sifat yang lain yang Allah tetapkan untuk dirinya, seperti sifat mahabbah, sifat rahmah, sifat ghadab. Ini juga kita katakan sifat tersebut tetap bagi Allah sesuai dengan keagungan Allah, berbeda dengan makhluk. Tapi mereka tidak. Mereka mengatakan kalau ghadab ini tidak mungkin Allah disifati dengan ghadab. Nah, mereka tidak menyamakan langkah dalam beriman tentang perkara sifat. Ini awal dari kesesatan mereka. Padahal dalam kaidah al-kalamu fi sifat kal-kalami fi baqiyatis sifat, yaitu kalam pada salah satu sifat akan wilayah pembicaraannya sama dengan sifat-sifat yang lain. Dari sisi kita tidak boleh menyamakan, tidak boleh menolak, tidak boleh mengubah, tidak pula diperbolehkan bagi kita untuk membagaimanakannya. Qala anna sifatihi dakhilatun fi musamma ismihi wa laysat za'idatan alaihi. Ini juga dipahami bahwasanya sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala itu sudah masuk terkandung di dalam cakupan namanya, bukan merupakan tambahan. Nah, ini tanbih untuk permasalahan yang disebutkan juga oleh para ahli kalam. Apakah sifat itu zaidatun al-zat? Apakah sifat itu adalah sesuatu yang lebih dari sekedar zat atau bagaimana? Nah, baik. Maka dikatakan di sini bahwasanya sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala itu sudah masuk di dalam cakupan namanya. Bukan bukan tambahan. Bukan tambahan atas nama tersebut. Tapi itu sudah tercakup. Makanya dalalahnya yaitu apa? Dalalah mutabaqah, tadammun dan iltizam. Tidak ada dalalah yang menunjukkan itu ziyadah, ya. Penambahan, bahwasanya sifat sesuatu yang ditambahkan. Tapi suatu sifat sudah harus terkandung di dalam nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kesimpulan terakhir, anna man ankara syai'an minha kana mulhidan fil asma'il husna. Bahwasanya siapa saja mengingkari salah satu saja dari nama-nama dan sifat-sifat, maka dia adalah seorang yang mulhid, seorang yang menyimpang dalam
permasalahan Asmaul Husna yang terancam dengan apa? Dengan ancaman Allah, wa dzalul ladzina yulhiduna fi asma'ihi sayujzauna ma kanu ya'malun. Baik, ya kan. Sekarang kita masuk kaidah yang kelima, dan insyaallah ini lebih mudah dari kaidah-kaidah sebelumnya. Qala Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala, asma'ullah ta'ala tauqifiyyatun la majala lil 'aqli fiha. Nama-nama Allah Subhanahu wa taala itu tauqifiyah. Makna tauqifiyah yaitu bahwasanya nama-nama tersebut tidak boleh ditetapkan kecuali berdasarkan dalil dari Al-Quran dan Sunnah. Makanya ditegaskan oleh Syekh rahimahullah ta'ala, la majala lil aqli fiha, tidak ada peluang untuk akal pada perkara nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Maksudnya dalam menetapkannya. Sehingga kalau kita ringkas dengan bahasa kita yang mudah untuk bisa dipahami, kaidah yang kelima ini intinya adalah apa? Bahwasanya nama-nama Allah Subhanahu wa taala dalam menetapkannya harus berdasarkan dalil dari Al-Qur'an dan Sunnah. Tidak boleh hanya dengan sekedar akal belaka. Ya. Nah, ini kaidah yang kelima. Bagaimana tadi? Hendak ya Muhammad Palembang. Nama-nama Allah itu tidak boleh ditetapkan kecuali dari dalil dan Sunnah. Dari dalil Al-Quran dan Sunnah tidak boleh dengan dan tidak boleh ditetapkan dengan akal. Tidak boleh dengan sekedar akal saja. Dan akal di sini berfungsi untuk apa? Menetapkan kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala secara global. Itu akal yakin akal mampu menetapkan bahwasanya Allah itu maha sempurna. Ya, jelas. Karena dia adalah zat yang menciptakan kita, yang mengatur kita, memberi rezeki kita, berarti dia adalah zat yang maha sempurna. Nah, tapi untuk menetapkan nama-nama Allah Subhanahu wa taala secara terperinci wajib. Nah, berdasarkan dalil dari Al-Qur'an dan Sunnah. Baik. Dan kaidah ini adalah merupakan kaidah yang menjadi pokok dalam manhaj salaf pada permasalahan asma wa sifat. Maka ini telah dikatakan oleh Syekhul Akbar rahimahullah taala, hadhihi qa'idatun salafiyyatun matinah. Ini adalah kaidah salafiyah yang kokoh. Hablun matin wa jidarun hasin wa raddun mubin 'ala al-maqdunina min sufaha'il 'alamin. Ini merupakan tali yang kokoh dan tembok yang melindungi serta suatu bantahan yang betul-betul jelas atas orang-orang yang terjauhkan dari taufik dalam pemahaman ini dari kalangan orang-orang yang bodoh yang ada di dunia ini. Alladzina ittakhadhu al-Qur'ana 'azim wa qad ja'a al-a'immatul muhtadin kasy-Syafi'i wa Ahmad wa Darimi rahimahumullah ajma'in. Nah, itu mereka-mereka yang menjadikan Al-Qur'an bukan sebagai sumber. Nah, mereka tidak menjadikan Al-Quran sebagai sumber dalam beragama. Karena yang dijadikan sumber utama adalah akal. Padahal bagi ahli sunnah wal jamaah sumber hukum dan sumber penetapan dalam akidah di Al-Quran dan As-Sunnah. Dan kaidah ini telah datang dari a'immah yang mereka mendapatkan hidayah seperti Syafi'i, Ahmad, Darimi dan yang lain. Contoh di antaranya
aqwalu a'immati sunnah berhubungan dengan masalah ini. Qala Syafi'i rahimahullah, lillahi ta'ala al-asma'u was sifat ja'a fiha fil kitabi wa akhbara biha nabiyyu sallallahu alaihi wasallam la yas'u li ahadin min khalqillahi ta'ala qamatil hujjatu alaihi radduha. Ini sangat tegas sekali dari Imam Syafi'i rahimahullah. Beliau mengatakan Allah Subhanahu wa taala itu memiliki nama-nama dan sifat-sifat yang datang menyebut dengan nama-nama dan sifat-sifat tersebut di dalam Al-Quran, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah memaparkan dengannya. Sehingga tidak ada keluasan bagi seorang pun dari kalangan makhluk Allah Subhanahu wa taala yang telah tegak hujjah atasnya untuk menolak nama atau sifat-sifat tadi. Sehingga sebenarnya kalau seseorang misalnya jujur dalam mengikuti Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, tentunya dia dalam berakidah ya akidah salafiyah. Nah, karena prinsip Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala ya prinsip ahli sunnah dalam permasalahan asma wa sifat, yaitu menetapkan nama-nama dan sifat-sifat yang datang dalam Al-Quran dan Sunnah. Tidak boleh menolak satu pun dari nama-nama yang datang dalam Al-Quran dan Sunnah, demikian pula sifat-sifat. Juga Imam Ahmad mengatakan, wala ma'luma illa bima wasafa bihi nafsah, wala yadlubu al-wasifuna sifatan, wala yata'adda al-Quran wal hadith, فنقول كما قال ونصفه بما وصف به نفسه ولا يتعدى ذلك. Ini juga sangat jelas. Tidak ada sesuatu yang diketahui kecuali dengan apa-apa yang Allah Subhanahu wa taala sifati dirinya sendiri dengannya. Dalam artian kita tidak akan mampu menetapkan nama dan sifat-sifat kecuali kalau Allah Subhanahu wa taala menetapkan nama-nama dan sifat-sifat itu untuk dirinya. Dan tidak akan mampu orang-orang yang mensifati itu dan menetapkan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala dengan sendirinya. Nah, dan tidak boleh melampaui Al-Quran dan hadis. Sehingga kita mengatakan sebagaimana yang Allah katakan dan mensifati Allah Subhanahu wa taala sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mensifati dirinya, tidak melampaui yang demikian itu. Ya, tidak boleh melampaui dari apa yang disebutkan di depan, yaitu dengan menetapkan sendiri dari akal dan perasaan, ini muharram dalam permasalahan asma wa sifat. Kemudian yang ketiga, qala Imam Ad-Darimi rahimahullah, wa nasifu bima wasafa bihi nafsuhu aw wasafahu bihi rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Nah, kita mensifati Allah Subhanahu wa taala dengan apa-apa yang Allah Subhanahu wa taala sifati dirinya dengannya, atau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mensifati Allah Subhanahu wa taala dengannya. Berarti prinsipnya dalam beriman terhadap asma wa sifat ya sesuai dengan apa yang datang dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah, yang kemudian diistilahkan dengan istilah yang lebih ringkas bahwasanya perkara itu apa? Tauhidiyah. Mafhum? Nah, jadi menjadi ringkas istilahnya. Jadi makna tauhidiyah dipahami paling tidak. Ya, makna tauhidiyah itu apa? Bahkan sederetan dari apa? Dari beberapa ulama yang dikenal keilmuannya cuma dari sisi manhaj al-khalifillah, mereka tidak berjalan di atas manhaj ahli sunnah wal jamaah. Baik, sebagiannya juga menerima kaidah ini, walaupun dalam prakteknya mereka menyimpang. Baik, sebagaimana perkataan Abdul Qahir al-Baghdadi misalnya. Baik, dia mengatakan inna ma'qada asma'illahi ta'ala tawqif 'alaiha imma bil Qur'an wa imma bis sunnati shahihah. Dan ini kalam yang hak. Nah, baik.
Walaupun orang yang mengucapkannya alhamdulillah bukan dari deretan ulama ahli sunnah wal jamaah. Bahwasanya yang menjadi sumber pengambilan dalam permasalahan nama-nama Allah adalah tauhid, yaitu berhenti dan pada apa yang datang dalam Al-Quran dan Sunnah Sahihah. Dan secara umum kafalillah dan Asy'ariyah juga dari sisi teoritis mereka hampir sama. Nah, dalam masalah ini mereka mengakui bahwasanya dalam menetapkan nama-nama itu tauqifiyah. Baik. Cuman mereka dalam memahami maknanya mereka simpangkan sesuai dengan selera hawa nafsu masing-masing. Kita baca dulu penjelasan Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah. Qala wa 'ala hadha fayajibu al-wuquf fiha 'ala ma ja'a bihi al-kitab wa sunnah. Fala yazadu fiha wa la yunqas. Li'anna al-'aqla la yumkinuhu إدراك ما يستحقه تعالى من الأسماء فوجب الوقوف في ذلك على النص. Maka berdasarkan hal ini wajib untuk berhenti pada dalil. Nah, atau berhenti pada permasalahan nama-nama Allah Subhanahu wa taala di atas apa-apa yang datang dengannya Al-Qur'an dan Sunnah. Baik, karena permasalahan asma Allah Ta'ala tauqifiyah, la majala li ra'yi fiha atau lil aqli fiha. Maka kita wajib berhenti dalam pembahasan nama-nama Allah Al-Fatihah di atas apa-apa yang Alkitab dan Sunnah datang dengannya. Sehingga tidak boleh ditambah dan tidak boleh dikurangi. Kenapa? Dikarenakan akal tidak mungkin untuk bisa mengetahui apa-apa yang paling pantas bagi Allah Subhanahu wa taala berupa nama-nama. Kalau tidak Allah Subhanahu wa taala berikan penetapan di dalam Al-Qur'an maupun dijelaskan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam As-Sunnah. Dan ini jelas. Ya akan tidak mungkin untuk bisa mengetahui mana yang tepat bagi Allah untuk dijadikan sebagai nama. Tidak mungkin. Karena nama-nama Allah harus husna sehingga mencapai puncak kebaikan. Kalau kita yang menetapkan, bisa saja dianggapnya nama husna ternyata ada padanya cacat, ada padanya celah. Sehingga fawajibal wuqufu fi dzalika 'ala nas, maka wajib untuk berhenti dalam permasalahan nama-nama tersebut di atas nas. Dalilnya untuk kaidah ini liqaulihi ta'ala wa la taqfu ma laysa laka bihi 'ilm inna as-sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana 'anhu mas'ula. Nah, jangan engkau berucap pada perkara yang kau tidak memiliki ilmu padanya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati semua itu akan dimintai pertanggungjawaban, akan ditanya. وقالوا قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. Dan ayat ini juga ayat pokok al-Qur'an dalam permasalahan wajibnya kita dalam beragama secara umum untuk berhenti kepada dalil. Tidak boleh kita menetapkan sesuatu pun dalam agama ini hanya sebatas akal dan perasaan. Allah katakan, katakan oleh Nabi, hanyalah yang Rabbku haramkan itu adalah al-fawahish, itu semua perbuatan-perbuatan kecil yang nampak maupun yang tersembunyi, dan dosa-dosa serta perbuatan kezaliman tanpa hak,
dan kesyirikan kepada Allah yang sama sekali tidak Allah Subhanahu wa taala turunkan ilmu tentangnya. Dalam artian menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan perkara-perkara yang sama sekali tidak ada ketetapan bahwasanya itu adalah sekutu bagi Allah. Bukan berarti dipahami di sini ada kesyirikan yang Allah izinkan, tidak ada. Tapi semua syirik, tidak Allah Subhanahu wa taala turunkan ketetapan untuk diperbolehkan. Kemudian yang menjadi inti pendalilan wa an takunu 'ala Allahi ma la ta'lamun, dan Allah Subhanahu wa taala haramkan kalian dari berucap atas nama Allah perkara-perkara yang tidak kalian ilmui. Ini jelas termasuk keharaman yang sangat. Qala wa li'anna tasmiyatahu ta'ala bima lam yusammi bihi nafsahu aw inkara ma samma bihi nafsahu jinayatun fi haqqihi ta'ala. Alasan yang berikutnya, baik. Tadi dari yang pertama dari apa? Dari Al-Quran. Yang kedua adalah dari si akal yang menunjukkan tetapnya kaidah ini. Bila mengatakan dan dikarenakan menamai Allah Subhanahu wa taala dengan nama yang Allah tidak menamakan diri dengannya, atau mengingkari nama-nama yang Allah Subhanahu wa taala namakan diri dengannya, namakan dirinya dengan nama tersebut, ini merupakan bentuk kedurhakaan pada hak Allah Subhanahu wa taala. Sehingga fawajaba sulukul adabi fi dzalika wal ikhtisaru ala ma jaa bihi nas. Maka wajib untuk menempuh adab dalam permasalahan tersebut dan mencukupkan dengan apa-apa yang datang dengannya nas, baik Al-Qur'an maupun As-Sunnah. Ini kaidah yang sangat jelas, Bapak-Ibu. Ini kaidah yang kalimat ini, kita harus berhenti pada nas Al-Quran maupun As-Sunnah dalam permasalahan nama-nama Allah Subhanahu wa taala, dalam menetapkannya, dan juga kapan saja datang nasnya kita tidak boleh untuk menolaknya. Baik. Dan ini mudah insyaallah taala dipahami dalil dan alasannya.